Simulasi kali ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat teman-teman presentasinya? Layar saya bisa dilihat? Bisa, Kak. Bisa, Bang. Oke. Ini adalah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer, ya. Ini merupakan suatu aplikasi untuk simulasi perancangan jaringan atau networking. Untuk cara membuka aplikasi ini sendiri itu sebenarnya tidak boleh connect ke internet. Jadi teman-teman matikan dulu data internetnya, baru masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, langsung aja ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada network device, ada end device. Di sini ada komponen, terus ada connection. Ya, jadi pertama-tama kita akan buat dulu PC. Di sini kan ada di end device, di sini ada PC, seret, tarik aja ke sini. Terus di bagian network device ada switch. Oke, kemudian router. Nah, kita di sini akan belajar cara penggunaan router. Biasanya kalau komputer itu saling terhubung dalam satu jaringan itu batasnya hanya 254 ya. Bagaimana cara untuk menghubungkan 500 komputer dalam jaringan yang berbeda? Maka digunakanlah yang namanya router. Mungkin buat teman-teman yang SMK sudah familiar dengan simulasi Cisco ini ya. Kita di sini menggunakan 3 router ya, 3 jaringan. Tarik. Ini ada router 1, router 2, router 3. Kita switch. Oke, setelah tersusun seperti ini, teman-teman langsung masuk ke komponen. Nah, di komponen ini sebenarnya adalah perkabelan. Jadi di sini ada kabel cross dan strike. Untuk yang pertama, kita menghubungkan router ke switch menggunakan ini ya. Strike, karena dia berbeda perangkat. Oke, kalau mau menghubungkannya, klik kabelnya, kemudian klik routernya. Terus di sini ada interface. Jangan masukkan ke interface yang ini ya, karena ini nanti kita akan hubungkan ke networking yang sebelahnya atau jaringan yang sebelahnya, ke router yang satu. Klik ini, kemudian klik lagi, internet 1. Terus dari switch ke PC. Oke. Kemudian untuk routernya, ini menggunakan kabel cross saya, karena dia sama perangkatnya. Oke, kita
hubungkan dia di interface yang 000 ini ke sini. Kemudian oke. Oke, jika sudah seperti ini, silahkan eh, masukkan IP-nya. Tapi untuk merancangkan sebuah jaringan, alangkah baiknya kita tuliskan alamat IP di luarnya ya. Jadi kita nggak masukin langsung supaya tahu aja gitu. Oke, di sini ada beberapa menu. Klik yang ini, gambar ini. Please not. Oke, klik. Kita masukin IP routernya. Untuk jaringan router menuju ke PC ini. Ini IP random aja. Nah, oh iya, nama PC-nya belum kita ganti. Untuk penggantian nama PC, klik aja di sini. Kemudian kita kasih untuk alamat router yang ini menuju ke router yang kedua. Klik bagian sini, kemudian ketik 92. Terus kasih alamat IP untuk router 2. Jika sudah seperti ini, teman-teman langsung masuk ke routernya. Kita akan memberikan alamat pada router ini. Nah, di bagian router 1 di sini ada menu yang namanya config ya. Jadi di sini ada interface-nya. Interface yang 00 ini sudah tertuju pada router yang kedua. Terus interface 001 ini tertuju pada PC 1A. Untuk interface yang ini kita masukkan alamat IP yang ini ya untuk menuju ke router 2. Ini kita saja di sini. Kemudian klik bagian sini. Selesai. Nah, kemudian di bagian sini centang on. Oke. Udah selesai. Kemudian kita akan memberikan alamat, kita akan membuat alamat untuk PC. Ini copy aja. Terus klik routernya. Kemudian masuk ke menu config. Terus masuk ke interface yang 0001. Ini subnet masknya kita klik aja, dia langsung akan muncul.
Kemudian klik on lagi. Oke, jika sudah seperti ini, maka teman-teman langsung ini ya, daftarkan alamat IP yang ini pada routing di RIP routing. Saya sebenarnya nggak terlalu familiar dengan Cisco Packet Tracer ini. Cuma kita ikut aja aturannya. Ini kenapa harus didaftar saya juga nggak tahu sih. Oke, jika sudah seperti ini, artinya ini sudah punya jaringan ke sini. Untuk pertama, kita akan belajar tentang IP statik. Jadi, IP statik itu kita memberikan alamat secara manual pada device. Kita klik PC. Kemudian pada PC, teman-teman klik config. Maksudnya desktop. Sorry. Oke, di sini ada IP configuration. Kita klik. Oke, di sini ada statik ya. Langsung aja kita masukin alamat IP yang ini. Untuk gateway-nya titik 1. Oke. Oke, jika sudah, maka kita cek apakah dia sudah terhubung dengan ini ya. Oh, tapi kita belum konfigurasi router yang kedua. Kita konfigurasi dulu. Kita kasih alamat IP untuk PC 2B. Kemudian kita konfigurasi routingnya, terus masuk bagian config. Di sini ada interface. Ini interface untuk PC 2B kita masukin dia di 001 tadi ya. Oke, klik bagian Fitlet Mas, maka akan otomatis masuk. Kemudian centang on. Oh ya teman-teman, kita belum masukkan. Oh udah. Sorry. Kita belum masukkan alamat router yang ini ya. Mas, kemudian centang on. Oke, jika sudah seperti ini, artinya
sebenarnya kedua PC ini bisa saling terhubung, cuma kita belum kasih alamat dia. Dan juga kedua PC ini merupakan jaringan yang berbeda ya. Tapi kita bisa satukan dengan router. Kemudian pada router yang kedua ini kita daftarkan alamat IP di RIP routing. Oke, kemudian kita cek. Kemudian kita akan memberikan oh iya, saya lupa nulis untuk PC ini ya. Lupa nulis alamatnya tadi. Ini copy aja. Kita akan kasih alamat IP pada PC2B. Klik di bagian desktop, ada IP configuration. Di bagian static, kita masukkan IP-nya. Kemudian klik subnet mask, terus untuk gateway-nya, gateway itu dia jalur jaringannya dari sini ya. Jadi titik. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil menghubungkan kedua PC ini. Tapi kita akan coba cek apakah kedua PC ini terhubung dengan jaringan yang berbeda. Kita pada PC 2B kita lakukan testing ya ke sini ke PC 1A. Klik PC 2B, kemudian di bagian desktop ada command prompt. Oh, ada masalah kayaknya. Oh ya, oke. Jadi teman-teman, PC 2B sudah terhubung ke PC 1A. Nah, sekarang kita tes menghubungkan PC 1A ke PC 2B dengan ping alamat PC 2B. Oke. Klik aja di sini, kemudian klik bagian command prompt. Oke, kedua jaringan sudah terhubung. Selanjutnya, haus si mang tuh. Parang punya harap. selanjutnya kita akan menghubungkan kedua jaringan ini ke jaringan yang PC 3C, ke jaringan yang berbeda ya, berbeda lagi. Oke. Di sini kita masih menggunakan IP statik, artinya kita masih memasukkan IP ini secara manual. Klik bagian kabel. Terus, oh ya. Coba nih lu kan anu. Kinan. Apa aku nganyak kang dunia ba, nganyak kang kunya ya kun. Tapi kaju dia aku nganyakan. Oke, teman-teman. Di dalam Cisco Packet Tracer ini
kayaknya hanya ada dua ini ya, dua interface. Tapi bagaimana cara kita untuk menambahkan interface lagi? Klik fisikal, kemudian oke, di bagian ini ya, GLTC, strip TE, kita seret ya Gua punya di sini untuk menambahkan jumlah gimana? eh, interface-nya. Klik aja bagian sini. Oke, udah. Jika sudah, maka silakan teman-teman klik kabel crossover, kemudian hubungkan ke router yang ketiga. Oke, di sini udah ada ya. Interface sudah kita masukkan secara ini manual tadi di bagian fisikal. Klik ini, kemudian klik router ketiga. Terus di bagian interface 000, klik. Karena di bagian interface 001 kita akan hubungkan dengan PC 3C. Oke. Terus klik kabel strike untuk menghubungkan router ke switch. Oke, jika sudah seperti ini, oh iya, kita akan berikan alamat dari router bagian sini ke router bagian sini. Kita klik ini, misalnya 6. Terus oke, kemudian kita konfigurasi. Klik di bagian router yang kedua, klik satu kali aja, terus masuk ke menu config. Oke, dia tadi terhubung ke interface 002. Jadi interface yang sudah kita buat baru. Terus kemudian di sini teman-teman masukkan IP address ini ya, yang akan kita berikan alamatnya pada router yang ketiga. Oke, klik subnet mask, terus on. Kemudian untuk konfigurasi ke router yang ketiga, klik satu kali, kemudian masuk ke config. Terus di bagian interface 000, teman-teman masukkan IP ini. Oke, klik subnet mask, kemudian klik on. Nah, router ini sudah terhubung ke router yang ketiga. Router 2 sudah terhubung ke router yang ketiga. Selanjutnya kita akan memberikan alamat IP secara manual atau secara statik ke PC 3C. Kita tuliskan dulu alamatnya sebelum kita konfigurasi. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan masukkan alamat IP pada PC ya, agar dapat terhubung.
copy aja ini. Klik PC, di bagian desktop teman-teman masukkan IP configuration-nya. Terus di bagian IP address masukkan alamat IP PC 3C secara manual. Oke, subnet mask, klik aja, dia akan muncul otomatis. Terus gateway ini kita dapat dari sini ya, dari jalur jaringan ini. Oke, sudah. Oh iya, kita belum kasih IP pada interface 0001. Kita kasih dulu. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman daftarkan seluruh IP yang ada pada interface ini ke dalam RIP routing ya. Copy aja, masuk ke routing, RIP routing, bagian sini. Terus untuk interface 01 juga sama. Oke, bagaimanakah cara teman-teman ngecek kedua jaringan yang berbeda ini terhubung dengan router yang ketiga? Ketiga jaringan ini sebenarnya berbeda. Kita akan cek apakah dia terhubung ke PC2B, kemudian di desktop ada command prompt. Kayaknya ada yang ketinggalan. Ini sebenarnya saya belum ini ya daftarkan alamat IP ini pada RIP routing. Oke, udah. Oke, kita akan coba ping PC2B di bagian sini, desktop, klik command prompt. Oke, sudah terhubung. Nah, PC 3C sudah terhubung dengan PC2B. Dan juga apakah PC 3C bisa terhubung dengan PC 1A? Kita akan cek. Oke, berhasil. Nah, ini kan teman-teman menambahkan IP secara statik ya. Bagaimana jika dalam suatu kasus yang berbeda, misalnya kita memiliki banyak komputer nih, banyak ya, lebih dari satu, mungkinkah teman-teman memberikan IP-nya, ngetik satu-satu ke komputernya? Kan nggak mungkin. Jadi kita menggunakan fungsi DHCP di sini. Jadi DHCP itu akan memberikan IP secara otomatis pada tiap-tiap komputer. Oke. Kita masuk ke end device, terus klik PC lagi. Kemudian tambahkan server. Terus di
Sini kita pasang kabelnya. Ini terserah aja sih, mau teman-teman pilih yang ini, terserah aja. Kecuali bagian routingnya tadi. Kasih nama. Oke, ini kan belum dikasih alamatnya. Bentar. Kita tambah aja lagi biar enak. Oke, kita akan konfigurasi servernya dulu. Copy aja. Oh iya. Ter. Kita kasih ini ya, alamat IP pada server secara manual. Klik server, terus klik config, maksudnya desktop. Kita masukkan IP pada server secara manual. IP-nya dari sini ya, DP ini. Oke, udah. Terus selanjutnya untuk bagian physical, bagian service. Maaf, teman-teman masuk bagian service, terus klik DHCP. Kita akan memberikan IP otomatis pada ini ya, pada PC 1A1, terus PC ini belum saya kasih. Ntar. Kita masuk ke DHCP, terus teman-teman klik on. Terus bagian gateway, isikan ini sama. Oke, teman-teman, sebenarnya IP ini belum ditambahkan alamatnya. Bagaimana cara kita menambahkannya secara otomatis? Kita klik aja dulu PC 1A1, klik sini, terus kemudian desktop, IP configuration. Oke, kita masuk ke bagian sini ya, DHCP. Dia akan request IP address. Nah, jika sudah seperti ini, DHCP request successful, artinya dia sudah dapat alamat IP secara otomatis dari router ini ya, tanpa harus kita konfigurasi, ngetik-ngetik secara manual. Terus untuk PC yang berikutnya, klik satu kali, klik desktop, terus IP configuration, bagian DHCP server, klik ini, klik. Oke, sukses. Ini IP-nya secara otomatis kita berikan. Nah, sekarang kita akan cek apakah IP yang secara otomatis ini bisa terhubung dengan router 3 di jaringan yang berbeda pada PC 3C. Kita akan testing dulu. Desktop, ada command prompt. Command prompt, terus klik ping. Oke teman-teman, ini sudah terhubung ke sini. Terus
akan kasih alamat IP secara otomatis ke router yang kedua. Kita tambahkan PC-nya. Terus server, pasang kabelnya. Oke. Ini copy. Klik server, terus di bagian desktop teman-teman kasih IP untuk servernya. Ini tadi titik 3 berarti. Oke, udah. Sekarang di bagian PC service, sorry. Kita masuk ke menu DHCP, terus kita klik on service-nya. Kita kasih gateway. Gateway artinya alamat pada router ini yang sudah kita buat tadi ya. DNS-nya, oke, udah. PC ini kan belum dapat alamat, jadi kita kasih dia alamat, klik PC-nya, kemudian klik desktop, terus IP configuration, klik DHCP. Oke, request IP. Oke, jika sudah seperti ini, DHCP request successful. Artinya sudah berhasil. Kita akan cek lagi. Kita akan melakukan ping terhadap PC yang ada bagian sini. Di PC ini ya, PC 1A2. Kita lihat dulu apa IP yang dikasih. Titik 5. Ini ada masalah. Oh, belum di save. Akan coba ping lagi. Oh ya, oke. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi secara fungsi sebenarnya pada perancangan jaringan agar kita tidak tidak kasih alamat IP-nya satu-satu, kita ngetik kan capek. Jadi sebenarnya yang paling efektif tuh kita pakai DHCP. Jadi DHCP ini memberikan IP secara otomatis pada setiap komputer atau setiap jaringan ya. Jadi untuk laporan buat teman-teman buat yang seperti ini juga. Cuma teman-teman buat 2 project ya. Jadi yang project yang pertama itu teman-teman membuat IP configuration
tapi pakai yang statik. Terus project yang kedua itu teman-teman buat IP yang dinamik ya, secara otomatis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sore ini. Mungkin ada yang ingin kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, silahkan. Jadi ingat tugasnya ya teman-teman. Jadi buat 2 project, ini setiap ping yang kita lakukan pada setiap jaringan yang berbeda itu nanti jangan lupa didokumentasikan baik dalam bentuk video atau juga screenshot dalam laporannya. Bang, mau nanya Bang soal tugas. Ya, Untuk yang IP dinamik itu perlu dikasih apa nggak? Kayak di IP-nya gitu, maksudnya keterangan IP-nya gitu di luar gitu. Perlu nggak Bang? Atau nggak usah? nggak perlu sih, karena kita memberikan IP kayak gini, ini artinya statik, artinya kita tembak dia secara manual. Kalau ini kita cek aja kayak gini, screenshot aja nih. Oh oke Bang. Jadi Ya mastiin aja. untuk penggunaan alamat IP itu bebas, mau teman-teman pakai punya saya atau pakai yang lain. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga untuk konfigurasi IP yang ini ya, di router yang ketiga. Kita tambahkan ini, kayak gini sama. Mungkin itu aja. Bang, Ada lagi? Oke. aku Bang mau nanya. Itu kan yang dari contoh barusan kan ada 3 jaringan tuh. Nanti kalau di tugasnya tuh sama 3 atau boleh 2 atau harus lebih? Kita juga sama. Oh, jadi 3 jaringan aja ya, Bang ya? Uh, jadi satu project itu sama kayak gini. Tapi yang satunya itu menggunakan IP statik. Jadi sebenarnya kamu tidak perlu tambahkan ini server untuk yang IP statik karena kita masukkan dia secara manual. Yang dinamik itu kamu tambahkan server. Nah, jadi yang dinamik nanti itu kamu nggak usah tulis IP-nya ini nggak apa-apa. Cuma ini aja ya di kayak gini. Oh, sorry. Nah, screenshot aja bagian kayak gini atau didokumentasikan dalam bentuk apapun itu, video entah gambar atau apa. Terus Itu kalau di dinamik itu Kak, di routernya tetap kasih alamat IP ya? dinamik eh, dan PC atau server. Bukan yang routernya Kak. Sebenarnya nggak usah sih, langsung aja kayak yang dijelasin tadi. Kita kasih statik aja di sini. Mungkin ada lagi pertanyaan? Jadi nanti buat 2 project. Ini untuk cara nge-save-nya. Oke, silakan. Mungkin ada yang bingung masalah laporannya. Dalam laporan nanti setiap ping yang dilakukan atau pengetesan itu ini kan semua ya, dimasukkan ke dalam laporan, di screenshot atau didokumentasikan dalam bentuk video. Buat 2 project, IP statik dan IP dinamik.
Bang mau nanya lagi satu. Untuk statik itu untuk daftarin apa IP-nya ke RIP itu wajib ya Bang? Eh, Sebenarnya wajib sih ke sini. Karena sebenarnya di Cisco ini saya juga nggak terlalu mengerti ini kenapa harus ditambahkan ke sini. Oh ya, begini. Kemarin kan saya sudah memberitahukan kalau model RIP semua network, jadi di router itu dia hanya menulis di masing-masing router itu dia hanya mendaftarkan network yang dia punya saja. Contoh di IP yang di router yang pertama, coba tampilkan dulu tuh. Oh, sorry. Em, Bentar. tampilkan RIP di router 1. Oke. Jadi, coba lihat. Router 1 itu dia punya 2 jaringan. Maka di RIP-nya itu harus kita daftarkan 2 jaringan. Gitu. Kan saya sudah bilang kemarin, RIP itu dia hanya cukup mendaftarkan alamat IP yang dia punya, ya. Kemudian router yang lainnya juga mendaftarkan apa yang dia punya. Kemudian RIP ini kita sudah bahas kemarin, secara otomatis itu dia akan mengupdate routing table-nya, ya, mengirimkan informasi ke router yang sebelah supaya apapun yang informasi router di sebelah yang dia tidak punya itu langsung terupdate di tempatnya dia. Begitu juga sebaliknya, gitu. Makanya di setiap router itu kita hanya mendaftarkan semua network yang dia punya, gitu. Contoh di router 2 itu, coba klik router 2. Router 2 itu dia kan 3 jaringan, gitu. Coba lihat. Dia tiga IP yang berbeda. Maka ketiga-tiganya IP itu kita harus daftarkan di RIP, gitu. Jadi kita nggak perlu mendaftarkan root yang lain, ya, cukup yang kita punya saja di situ. Ini kan yang dicoba si Asdos ini, si Billy, dia hanya mencoba dynamic routing, belum dia coba yang static, gitu. Jadi yang ya ini efisien untuk konfigurasi yang membutuhkan banyak router. Makanya langsung kita menggunakan RIP. Kalau kamu menggunakan static, ya, di Oh, router 2 itu paling banyak konfigurasinya, ya, di masing-masing router itu. Coba klik static, Bill, ya. oh iya ada di sini. Static, di situ Baru kan lihat. contoh itu Sorry. kita mengakses, contoh kita di router gini. Kamu close dulu, masuk ke router 1. Oke. Contoh, kita mau mengakses bentar, saya akan static, kita mau mengakses yang router 2 yang 192.168.1.1 yang kanan. Nah, situ kamu masukkan 192 itu 168 1.0. Oke. Kemudian netmasknya biasa 255 255 Kemudian ini yang saya bilang hopnya itu ke mana, gitu. Jadi hopnya itu supaya kita bisa mengakses satu-satu, maka kamu lihat di sebelah kiri itu ada 192.168.2.2. Itu yang kita masukkan di situ. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di pertemuan teori. Oh iya. Oke. Nah, ini kalau secara manual, gitu ya, statik. Tetapi karena sudah ada dynamic routing, sudah sangat mudah sekarang. Jadi kita nggak perlu mencatat satu-satu. Kalau misalnya sekarang kita menggunakan manual, ya, di router pertama, maka semua network, ya, semua network misalnya 191.8.1.1, 192.120.10.2, 191.168, 191.25.10.1 itu semua harus kita daftarkan di router 1. Ya, tetapi karena kita sudah menggunakan dynamic routing, ya, bukan dynamic IP, ya, dynamic routing, maka kita cukup mendaftarkan alamat jaringan yang kita punya, gitu. Makanya kita hanya menginput seperti itu. Gitu dia. Oh, oke. Soalnya familiar dengan Cisco jadi nggak tahu.
Mungkin ada lagi dari Eh, teman-teman. Mana, Pak? Bill, Iya, Pak. isi laporannya itu laporan dan file ini ya, file Cisco ya. Jangan lupa di ini ya, biar saya tes juga nanti di Cisco. Untuk buka Cisco, jangan connect internet dulu sih, karena dia akan minta login nanti. Ya, oke. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Selamat sore, teman-teman. Sudah bisa lab dari meeting. Oh, Bang, nanti apa recordingnya di share di mana ya, Bang? Nanti saya akan share link. Oke, makasih, Bang. Oke, makasih Bang. Makasih, Bang. Makasih Bang. Nggak ada absennya Bang. Absen itu nanti saya akan ambil dari ini ya, dari hasil praktikum kalian. Jadi tolong diperhatikan dan juga buat teman-teman. Misalnya kalau ada yang nggak kerja, itu nggak usah ini aja ya, ditulis namanya di ini di laporan gitu. Oke Bang. Terima kasih Bang. Selamat siang. Selamat sore. Oke, selamat malam. Sudah malam loh. Sore. Misi Bang. Iya, silakan keluar kalian. Mas Billy, ini tugasnya per individu atau per kelompok? Oh iya, bentar. Ntar saya tanyakan ke ininya ya. Ya, soalnya kan tadi bilang ini kalau tidak ada. Kan soalnya kan makanya saya tanya itu, Mas Billy. Oke. Ntar sekalian saya kasih recordingnya, saya kasih info tentang itu. Oke, siap. Ini kenapa nggak keluar ya? Pada tidur apa? Masih dengar suaranya Mas Billy.